Bab 111, Selamat Malam. Diunggah oleh Baca Suara. Mitra pelatihan. Anak itu bergema sebelum aku sempat merespons. Tuan, saya pikir Anda mengatakan kepada saya untuk datang ke sini sehingga saya bisa mendapatkan kesempatan untuk akhirnya menerima beberapa pelatihan individu. Tachi, kamu juga akan berlatih ketika kamu bertarung dengan Arthur di sini. Sekarang datang ke sini sehingga kita bisa mulai. Cordry menunjuk ke arah anak yang jelas-jelas tidak puas itu. Tuan, manfaat apa yang akan didapat dari pelatihan dengan makhluk yang lebih rendah ini? Gerutunya, sambil menatapku dengan kesal. Saya menganggapnya aneh, mendengar seorang anak dengan angkuh mengeluh menggunakan diksi dan sintaksis yang tidak sesuai dengan penampilan kekanak-kanakannya atau suara tenor yang tidak berkembang. Arthur, Cordry menekankan, telah menerima pelatihan khusus dari saya. Beradu dengannya akan membantu perkembangan Anda. Anda juga mendapat kehormatan langka dalam pelatihan menggunakan Aether Orb, namun, Anda berani mengeluh. Petik 2. Tidak, aku tidak akan pernah menentang instruksi Anda, Guru. Murid ini hanya menemukannya di bawah guru untuk membuang waktu Anda melatih manusia belaka ketika klan Tiestes memiliki banyak murid yang menunggu bimbingan Anda. Anak yang bernama Tachi menjelaskan, menurunkan dirinya ke haluan lain. Saya tidak ingin membungkuk ke bawah ke levelnya dan tersinggung oleh anak itu, tetapi saya harus mengakui bahwa dia memiliki keterampilan khusus untuk membuat orang kesal. Menghela nafas, Cordry melanjutkan, Tachi, kamu adalah salah satu muridku yang paling berbakat, tetapi kesombonganmu yang akan menghalangi kamu. Winsom, bisakah kamu tetap menjaga Aether Orb dengan orang tambahan? Cordry menoleh ke Winsom yang duduk di seberang kolam memegang bola. 3 orang tidak akan menjadi masalah. Asura mengangguk sebagai jawaban, menggelengkan kepalanya juga pada anak di depannya. Menjaga pikiran tidak dewasa saya untuk diri saya sendiri, saya kembali ke posisi meditasi saya di dalam kolam. Anak itu melompat juga, mengabaikan saya ketika dia duduk sehingga kami bertiga membentuk segitiga. Sekali lagi, kami berada di dalam pengaturan yang sama seperti kami sejak awal. Arthur, sementara ras Pantheon semuanya berbeda dalam pemanfaatan mereka tentang apa yang Anda sebut, mana tipe mana, Tachi di sini telah melatih seni khusus klan Tiestes. Seperti yang saya tunjukkan beberapa kali kepada Anda baru-baru ini, salah satu komponen seni tempur kami terletak pada serangan yang cepat dan tepat, ditambah dengan lemparan yang memanfaatkan momentum dan pusat gravitasi. Dengan mengandalkan indera kita untuk memahami di mana lawan mendistribusikan berat dan momentum mereka, kami mencocokkan serangan kami untuk mengambil keuntungan dari kekuatan mereka. Dengan melakukan ini, kami menggunakan sedikit usaha untuk menghilangkan serangan mereka, dan menghemat kekuatan kami ketika kami menyerang, mentor saya menjelaskan. Tachi menyilangkan tangan di samping Cordry, tidak mengalihkan pandangannya dari aku. Saat mempelajari ini, bahkan murid kita sendiri dilarang menggunakan mana sampai mereka dapat dengan benar menunjukkan dasar-dasar teknik kita. Saya tidak mengatakan ini untuk menyombongkan diri, tetapi ketenaran klan kami berasal dari kematian seni tempur kami. Saat melihat seorang master, Anda akan melihat bahwa bentuk pertarungan kami sengit dan cair, seperti topan yang mematikan. Saya hanya menunjukkan sekilas tentang hal ini kepada Anda, Arthur, tetapi saya ingin Anda berlatih dengan bertarung melawan Tachi, lanjut Cordry sambil mengalihkan perhatiannya kepada anak itu. Tachi, kamu harus menggunakan kekuatan penuhmu untuk bertarung melawan Arthur, jangan khawatir tentang cedera fatal atau kematian di sini. Petik 2. Mau tak mau aku memutar mataku ke arah seringai senang di wajah Tachi saat dia diberitahu hal ini. Namun, ekspresi sombongnya segera menghilang oleh apa yang dikatakan tuannya selanjutnya. Arthur, kamu tidak boleh menggunakan mana. Saya tidak akan memberikan tekanan apapun pada Anda seperti sekarang, tetapi berharap itu akan datang nanti. Anda juga tidak diizinkan untuk menyerangnya sama sekali, tetapi hanya memblokir dan membelokkan. Satu-satunya bentuk manuver ofensif yang diizinkan untuk Anda lakukan adalah lemparan. Petik 2. Master, ini tidak masuk akal. Tachi tergagap, kaget. Bukankah kamu seharusnya memberiku batasan, bukan manusia? Dengan melakukan ini, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa, tanpa cacat ini, dia akan dapat mengalahkan saya? Petik 2. Tachi, aku mulai bosan dengan rengekan menyedihkanmu. Apakah Anda meragukan saya? Mata Cordry tumbuh tajam saat dia berbicara. Tidak ada belas kasihan yang ditunjukkan dalam ekspresinya, segera menutup mulut Tachi saat dia dengan panik menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menikmati perasaan ini. Rasa kemenangan yang memuaskan atas anak yang sombong ketika orang tuanya secara tak terduga memihak saya. Sekarang, mulailah. Cordry's point of view. Hanya mengatakan bahwa saya terkejut akan menjadi kebohongan, tidak, kata yang lebih akurat akan tercengang. Saya punya perasaan bahwa mungkin akan berakhir seperti ini, tetapi tidak secepat ini. Arthur Lewin, orang yang benar-benar misterius. Tachi, yang baru berusia 7 tahun, menunjukkan bakat luar biasa sejak awal. Dia telah membahas dasar-dasar seni tempur kita dalam seperempat dari waktu yang dibutuhkan untuk sisa klannya, distribusi mananya masih kasar tetapi meningkat pada tingkat yang bahkan para tetua klan tidak bisa tidak mengagumi. Dia akan menjadi bintang generasi berikutnya. Namun bahkan dengan semua pembatasan yang diberlakukan, Arthur masih memegang tidak, itu lebih dari itu sekarang, Arthur perlahan mulai mengikuti. Dalam rentang hanya beberapa hari di dalam ranah jiwa, Arthur mulai menyamai Tachi. Dia,
yang bahkan belum mempelajari seni bertarung sejati klan Tiestes, menyerap pengetahuan seperti binatang kelaparan dan menjadikannya miliknya. Terlepas dari kecepatan dan kekuatan serangan Tachi, Arthur mampu bertahan melawannya. Melalui setiap pukulan, tendangan, tebasan dan lemparan yang dihadapi Arthur, langkahnya, shift-nya, gerakannya. Semuanya menjadi lebih cepat dan lebih tajam seolah-olah tubuhnya secara insting mencukur gerakan yang tidak perlu. Peningkatannya berada pada kecepatan yang bisa dengan mudah dilihat bahkan bagi orang yang tidak terlatih dalam pertempuran. Bagaimana ini mungkin? Masa lalu macam apa yang dia alami? Berapa banyak orang yang telah dia perjuangkan untuk mengembangkan tingkat persepsi yang menyimpang ini? Dalam tahun-tahun saya sebagai prajurit dan mentor, saya belum pernah menemukan perasaan seperti ini sebelumnya. Saya telah melatih ratusan dalam seni pertempuran, dari muda hingga tua. Saya telah mengasuh murid yang kemudian menjadi tokoh terkemuka di klan Tiestes, tetapi bahkan pada saat itu, melatih bocah ini, Arthur, telah memperkenalkan saya pada sensasi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Secara terus-menerus, ketika saya mengajarinya, saya telah memperhatikan perasaan gembira, kagum, dan bangga, emosi yang bahkan tidak saya rasakan terhadap diri sendiri. Itu mirip dengan menemukan permata yang tidak diketahui, namun jelas berharga. Arthur masih kusam dan kasar, tetapi dengan setiap penggemar, ia bersinar lebih terang dan lebih cerah. Tidak ada yang tahu seperti apa produk akhirnya, tetapi kerinduan untuk mencari tahu inilah yang membuatnya begitu menggembirakan, namun disesalkan. Apakah dia akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi penuhnya? Atau akankah dia kehabisan waktu lebih dulu? Seandainya dia terlahir sebagai Asura, dia akan menjadi anggota terkemuka di antara eselon kekuasaan tertinggi. Namun, para dewa telah menempatkannya hanya sebagai pion, digunakan sampai tidak diperlukan lagi. Sangat disesalkan. Point of view Arthur Leywin. Bocah sombong ini. Jika bukan karena batasan-batasan ini, saya akan melukis Grad.ss dengan darah dan air mata Anda. Beberapa hari terakhir ini dipenuhi dengan frustrasi dan kebencian pada diriku sendiri karena aku tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Tachi, jelas kesal oleh tuannya yang menganggapnya begitu rendah, ditambah dengan sikap merendahkan bawaan yang dimilikinya atas rasku, membuatku terombang-ambing seperti boneka kain dan terlalu banyak melakukan pukulan agar emosiku tidak bisa dikendalikan. Meskipun serangannya tidak setingkat Cordry dalam hal fluiditas dan presisi yang kompak, karena serangan dan gerakannya diperkuat dengan mana, mereka berada pada tingkat yang lebih cepat daripada yang biasa kulakukan. Aku hampir kehilangan nyawaku pada serangan pertama, tetapi hanya bisa mengelak dari kenyataan bahwa tubuhnya memberikan serangan berikutnya. Dengan jumlah pengalaman yang saya miliki dengan berjuang dan berduel dari kehidupan masa lalu saya dan yang satu ini, saya bisa agak antik. Keterampilan ini bekerja kurang tergantung pada seberapa mampu seorang pejuang lawan, tetapi Tachi, sementara berpengalaman dalam bentuk seni bela diri klannya, masih kurang dalam pengalaman bertarung. Tidak seperti berkelahi dengan Cordry, yang tidak memiliki celah atau kekurangan dalam micro-movements, Tachi pada dasarnya menelepon langkah selanjutnya. Namun, menghindari adalah masalah yang sangat berbeda. Sementara serangannya memiliki celah, mereka masih berada di tingkat di atas siapapun yang saya hadapi. Jika bukan karena jumlah pengalaman yang saya miliki tentang anak itu, saya sudah akan terlempar keluar dari dunia jiwa. Kekuatan dan kecepatan serangan itu bisa membuat petualang Estanda Hubung Kla.ss meringkuk dengan sangat tunduk. Kekuatan serangannya menyebabkan udara di sekitarnya bersiul dan setiap kali saya menangkis pukulannya, lengan saya akan berdenyut kesakitan. Mengklik lidahku, aku mengabaikan rasa sakit dan bertahan. Tidak cukup hanya dengan cepat. Saya harus lebih cepat darinya. Untuk melakukan itu, saya perlu mengurangi gerakan saya. Satu-satunya cara saya bisa menghindar dengan sukses tanpa menggunakan mana adalah dengan memotong manuver saya untuk keperluan telanjang. Jika saya tidak bisa melakukan itu, saya akan segera kewalahan. Kamu harus kembali ke jenismu daripada membuang-buang waktu tuanku, kutuk Tachi saat dia melepaskan rentetan serangan. Sama seperti saya, dia sepertinya ingin memukul saya dengan benar, bukan hanya melemparkan saya ke tanah. Saya tidak memiliki kemewahan yang sama untuk merespons sehingga saya hanya mengertakkan gigi dan fokus lebih keras. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Lebih cepat. Ibu dan ayah saya memberitahu saya betapa lemahnya makhluk yang lebih rendah, sepertinya itu benar. Saya tidak mengerti mengapa kita para Asura diberi pekerjaan yang mengerikan untuk menjaga kalian, geramnya ketika dia berbalik, melepaskan tusukan lutut ke atas. Aku merasakan sakit yang tajam di telingaku karena aku nyaris tidak bisa menghindari beban serangan sepenuhnya dengan satu putaran leher yang sederhana. Lebih cepat. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang telah saya habiskan, saya sudah terbiasa bertanding berjam-jam dengan Cordry, tetapi ini terasa jauh lebih lama. Ketika Tachi melanjutkan serangannya yang tanpa henti, tubuh saya segera menjadi kanvas luka dan memar. Tidak cukup, lebih cepat. Anak Asura itu jelas semakin frustrasi ketika dia mulai mencoba untuk melempar juga. Aku bisa melihat tangannya menjulur dalam cakar, berharap mencengkeram pada titik lemah. Namun sekarang, saya mulai terbiasa dengan gerakannya sehingga menghindari menjadi lebih mudah. Serangannya yang dulunya dilakukan oleh saya dalam blur, menjadi jelas. Jika bukan karena klan Fritra dan keturunan setengah jijik mereka, tuanku tidak akan harus terjebak di sini mengajarimu,
berharap seekor anjing bisa belajar sesuatu yang dimaksudkan untuk Asura. Bocah nakal itu meludah dengan berbisa ketika ia semakin jengkel. Bahkan lebih cepat. Keringat mulai menyengat mataku, menghalangi penglihatanku. Mata pisau melayang di sekitar kami saat langkah dan gerakan kami mengangkat potongan tanah ke udara. Lebih cepat, sial. Tubuh saya mulai protes ketika pikiran saya menjadi tumpul. Itu mulai membuat gerakan lebih tajam karena kelelahan di tubuh saya. Setiap kali saya mengelak, tubuh saya tersentak kesakitan. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak terbiasa bertarung untuk serangan kali ini dan menghindari kaliber ini membuatku jatuh pada kecepatan yang bahkan lebih besar dari biasanya. Jika saya menurunkan kecepatan saya, maka saya akan menanggung beban penuh dari kemarahan kekanak-kanakan Tachi, tetapi saya tidak yakin berapa lama lagi saya bisa terus bertahan. Pikiranku berputar mencoba memikirkan jawaban. Pikirkan, Arthur, apa yang ditekankan Cordry selama ini? Konservasi dan distribusi mana dan energi yang tepat. Bentuk pertempuran Tachi tidak sepadat Cordry, tetapi karena dia memperkuat tubuhnya dengan mana, dia tidak mudah lelah seperti aku. Ketidakstabilan. Ya cairan. Arthur, kamu domba.ss. Cordry telah memberikanmu jawabannya. Bersikaplah cair, tetapi tetaplah sengit. Seperti topan. Bahkan dengan ide yang jelas di kepala saya, itu mengerikan mencoba untuk menerapkannya ketika satu kesalahan bisa dengan mudah menjadi kematian Anda. Bahkan di dunia jiwa, itu masih menakutkan. Tachi juga menunjukkan tanda-tanda aus karena wajahnya yang dulu sombong dipenuhi jengkel. Namun pembomannya tidak pernah melambat, saat ia melanjutkan badai serangan dan rebutan. Jangan hanya menghindar, melakukan lebih. Cari celah dalam serangannya. Ikuti gerakannya dan ikutilah, bukan menentangnya. Potongan lain muncul di pipiku dari serangan Tachi ketika aku gagal melakukan gerakan yang kupikirkan di kepalaku dengan benar. Tidak cukup cepat, Arthur. Tendangannya dari samping mendarat tepat di rusuk saya, membuat saya tidak seimbang. Aku menggigit bibirku agar tidak tertekuk kesakitan. Saya tahu bahwa beberapa tulang rusuk patah, yang berarti satu atau dua organ mungkin tertusuk. Lebih cepat. Jangan menentang gerakannya, hemat energi, menjadi cair. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa dia akhirnya mendapatkan serangan yang kuat, Tachi segera melanjutkan dengan gerakan lurus yang benar, tinjunya diperkuat dengan aura ungu. Katakan selamat malam, suara sinis Tachi berdering. Otak saya berteriak agar tubuh saya merunduk, untuk menutupi bagian vital saya, untuk menghindari hal ini. Tapi kalau saya hanya menghindari, tidak mungkin untuk menghindari serangan berikutnya. Aku mengabaikan instingku, menggunakan momentum dari tendangan terakhir Tachi, memutar tubuhku berlawanan arah jarum jam, ketika tinjunya mengarah ke arahku. Pada saat yang sama, saya mengangkat tangan kanan saya, mengatur waktu sehingga itu akan bertemu dengannya. Jika saya gagal dalam memahami waktu yang tepat atau kecepatan manuver ini dengan milidetik, kepala saya mungkin akan meledak, tetapi saya mengubur pikiran-pikiran dan fokus. Waktu terasa melambat ketika tangan kanan saya memegang pergelangan tangan kanannya. Saya segera menurunkan pusat gravitasi saya dan mengayunkan lengannya ke atas bahu saya ketika saya mempertahankan putaran tubuh saya. Aku bisa merasakan kekuatan pukulannya ketika Tachi diangkat dari kakinya tanpa harapan. Menggunakan kekuatan pukulannya sendiri, aku mengarahkan serangannya dan mendorongnya ke tanah. Yang tidak saya duga adalah lemparan saya untuk menghasilkan kawah seukuran rumah. Di sana di tengah kehancuran adalah Tachi, tergeletak keluar dan berdeguk darah, dengan putih matanya terlihat. Aku jatuh berlutut berusaha menarik napas, ketika aku menyadari bahwa tulang rusuk yang patah telah menusuk salah satu paru-paruku. Sementara aku biasanya tidak memaafkan bullying seseorang yang lebih muda dariku, memandang rendah keadaan bocah nakal, aku tersenyum puas. Selamat malam.